Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Inspirasi Belajar. Perkenalkan, saya Ibu Nihab Sari Putri, pengampu mata pelajaran matematika wajib. Ya, di video pembelajaran kali ini saya akan membahas matriks, yaitu materi baru di kelas 11. Tetapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya pada channel Belajar Inspirasi Belajar ini, sehingga semoga channel ini bisa membantu kalian, terkhusus siswa-siswi SMA yang harus PJJ dari rumah selama masa pandemi ini. Oke, seperti yang sudah saya bilang, tadi saya akan membahas mengenai matriks. Nah, matriks ini adalah materi baru yang sebelumnya belum pernah kalian dapatkan di materi-materi sebelumnya, baik waktu SMP maupun waktu kelas 10. Jadi saya akan membahas materi ini di pertemuan pertama tentang matriks. Di bab ini, apa sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai definisi matriks, kemudian unsur-unsur matriks, kemudian kesamaan dua matriks, operasi matriks, dan determinan serta inverse matriks. Di definisi matriks ini nanti akan ada mengenai pengertian dan bentuk umum matriks. Di unsur-unsur matriks akan ada yang namanya ordo matriks dan elemen matriks. Kemudian di kesamaan dua matriks itu ada syarat dua matriks sama, kemudian menentukan unsur matriks yang belum diketahui. Selanjutnya itu mengenai operasi matriks, itu ada operasi penjumlahan dan pengurangan dua matriks. Kemudian ada perkalian matriks dengan skalar serta perkalian dua buah matriks. Kemudian adalah determinan dan inverse matriks. Nah, sekarang kita masuk ke definisi matriks. Sebenarnya apa sih matriks itu? Pengertian dari matriks itu adalah kumpulan bilangan yang disusun menurut baris dan kolom dan ditempatkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Jadi kata kunci dari matriks itu adalah ada yang dinamakan baris dan kolom. Jadi matriks ini adalah bisa dikatakan sebagai penyederhanaan penulisan dari Excel. Excel itu kalau kalian lihat, itu kan kita punya tabel, ya. Kalau kalian lihat itu kan di Excel itu kan ada tabel, di mana yang mendatar di sini kan ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang mendatar itu ada A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, kalau di dalam Excel itu kan ini dinamakan baris 1, baris 2, baris 3, dan seterusnya. Sedangkan yang ini adalah dinamakan kolom A, kolom B, dan seterusnya sampai kolom tak terhingga. Sedangkan kotak ini dinamakan baris pertama kolom A, baris pertama kolom B. Kalau di sini berarti baris kedua kolom B, dan seterusnya seperti itu. Jadi matriks itu nanti tidak jauh beda dengan penamaan pada kolom tabel di Excel. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan baris? Baris itu adalah berdasarkan analogi kita di kolom dan tabel pada Excel, maka baris itu adalah susunan mendatar dari sebuah matriks. Jadi kalau kita ditanyakan matriks ini nanti ada berapa baris, berarti kita hitung dia ada berapa baris ke bawah. Sedangkan kolom itu adalah susunan matriks secara vertikal. Jadi ke arah kanannya itu ada berapa kolom yang vertikal. Kemudian, nah, apa sih yang dimaksud dengan ordo? Nah, ini yang kalian kenal nanti adalah sebuah istilah baru, apa sih ordo matriks itu. Oke, sebelum kita membahas mengenai ordo matriks itu apa, saya mau membahas bentuk umum dari matriks terlebih dahulu, di mana matriks tadi seperti yang saya bilang di pengertian awal, di definisi awal, dia tersusun atas baris dan kolom. Ini berarti adalah baris pertama, baris kedua, baris ketiga, sampai baris ke M. Sedangkan ini adalah kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, sampai kolom ke N. Berarti di sini nanti banyaknya elemen, jadi di dalam matriks ini
angka-angka penyusun matriks di dalam tanda kurung ini dinamakan elemen matriks. Jadi ini adalah tadi seperti yang saya bilang, baris pertama, baris kedua dan seterusnya. Kemudian ini kolom pertama, kolom kedua sampai kolom ke N. Nah, keterangannya di sini ada A11, A12 sampai AMN. Itu artinya apa? Kalau saya punya A11, itu artinya adalah elemen matriks pada baris pertama, kolom pertama. Yang perlu kalian ingat, penyebutan dari elemen maupun ordo matriks itu harus urut, yaitu baris terlebih dahulu, baru kolom. Jadi jangan terbalik, kolom dulu baru baris. Itu nanti penyebutannya salah sehingga menyebabkan perhitungan ke belakang juga salah. Nah, ini baris pertama, kolom pertama. Baris kedua, pertama, kolom kedua. Baris ke satu, kolom ke N, dan seterusnya. Ini berarti baris kedua, kolom pertama, dan seterusnya. Nah, MN inilah yang disebut dengan yang dimaksud dengan ordo matriks tadi. Ordo itu adalah perkalian antara banyaknya baris dengan banyaknya kolom. Hanya dibentuk dengan perkalian saja, tidak usah dijawab. Misalnya, suatu matriks itu terdiri dari barisnya 2, kolomnya 3. Ordonya berapa? 2 kali 3. Udah gitu aja, nggak usah dijawab 6. Gitu yang dimaksud dengan ordo. Jadi banyak, tapi kalau dikalikan 2 kali 3 itu kan jawabannya 6. Nah, 6 itu menunjukkan banyaknya anggota atau elemen yang ada di dalam matriks itu. Nah, ini kan ada Mn, berarti matriks ini ordonya adalah M kali N dengan M baris dan N kolom, seperti itu. Nah, ini tadi ya yang dimaksud dengan ordo adalah banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Saya ingatkan sekali lagi, jangan terbalik. Kemudian contohnya, nah ini saya punya matriks seperti ini. Ini adalah elemen-elemen matriks itu. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Ada 3 baris berarti. Kemudian kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Ada 4 kolom berarti. Maka matriks ini berordo berapa? Ordonya 3 baris, kolomnya 4. Berarti ordo 3 kali 4. Seperti itu. Nah, penulisan ordo itu adalah pada simbol matriknya. Jadi matrik itu disimbolkan, nama matrik itu disimbolkan dengan huruf kapital. Boleh A sampai Z boleh digunakan untuk nama dari sebuah matrik. Sedangkan isi atau elemen dari matrik itu adalah tergantung dari sini. Seperti yang tadi kan saya punya matrik A, huruf kapital besar, maka elemennya adalah menggunakan A kecil. Kalau B besar berarti B kecil. C besar berarti elemennya adalah C kecil. Begitu seterusnya. Jadi mengikuti dari nama matriks. Nah, contohnya ini diberikan matriks A sebagai berikut. Ini elemennya. Ordo dari matriks A adalah berapa? Ya kita hitung. Ini satu baris, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Berarti ordonya adalah 4. Barisnya adalah 4, maaf. Kemudian kolomnya ada kolom pertama, kolom kedua. Berarti 4 baris, 2 kolom. Berarti ordonya adalah 4 kali 2. Nih. Sedangkan hasil dari A32, A42, A12 ini maksudnya apa? Ini berarti adalah hasil dari penjumlahan dari elemen-elemen matrik pada baris ketiga, kolom kedua. Baris ketiga 1, 2, 3. Jadi ini baris ketiga. Maaf ya. Baris ketiga, kolom kedua. Berarti dia pertemuannya kan pertemuannya di min 10. Berarti ini min 10. Kemudian baris keempat berarti yang ini. Kolom kedua. Berarti 0. Baris pertama, kolom kedua. Berarti 1. Berarti min 10 tambah 0 tambah 1. Itu jawabannya min 9. Jadi itu tadi, yaitu tentang yang dimaksud dengan elemen matriks. Jadi saya ulangi lagi, ordo matriks itu adalah perkalian dari banyaknya baris dengan banyaknya kolom. Sedangkan sedangkan elemen matriks itu adalah anggota-anggota dari matriks berdasarkan baris, urutan baris dan kolomnya. Nah, selanjutnya
Yaitu kita kenal ada yang namanya jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks itu ada bermacam-macam. Kita mulai dari matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris dan n kolom. N kolom ini artinya kolomnya bebas, ya, tapi dia hanya terdiri dari satu baris saja dengan kolomnya terserah. Jadi ordo dari matriks baris adalah 1 kali n, karena hanya terdiri dari satu baris. Contohnya kayak gini. Ini ordonya ada berapa? Satu baris, kolomnya ada 1, 2, 3. 3 kolom. Berarti ini ordonya 1 kali 3. Ini ada satu baris, kolomnya ada berapa? 1, 2. Nah, jadi di sini kolomnya ini terserah. Banyaknya yang jelas, barisnya hanya ada 1. Kemudian yang kedua adalah matriks kolom. Kalau matriks baris itu hanya terdiri dari satu baris, maka matriks kolom kebalikannya. Dia hanya terdiri dari satu kolom dan M baris. Sehingga ordonya adalah M kali 1. M-nya ini terserah, yang penting dia satu kolom. Contohnya ini ada 2 baris, berarti 2 kali kolomnya ada berapa? 1. Ini ada berapa? 3 baris, kolomnya ada berapa? 1. Dan seterusnya. Ya, jadi dia hanya terdiri dari satu baris satu kolom secara vertikal. Kemudian ada matriks persegi. Matriks persegi itu ada apa? Matriks yang banyaknya baris dan banyaknya kolom sama. Ya. Ordonya adalah n kali n. Jadi banyaknya baris dan kolom sama. Kalau barisnya 2, maka kolomnya 2. 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, n kali n. Nah, itu yang dinamakan matriks persegi. Contohnya kayak gini. Matriks persegi itu paling kecil adalah 2 kali 2. Kalau 1 kali 1 enggak ada. Itu berarti bukan matriks, tapi hanya skalar atau bilangan biasa. Ini 2 baris, 2 kolom, berarti 2 kali 2. 3 baris, 3 kolom, berarti 3 kali 3, dan lain-lainnya. Jadi bisa 4, 4, 5, 5, dan seterusnya sampai n kali n. Selanjutnya matriks identitas. Karena matriks identitas adalah matriks persegi yang elemen diagonal utamanya adalah angka 1, sedangkan elemen lainnya itu 0. Diagonal utama itu adalah yang ini. Matriks identitas ini disimbolkan dengan I besar. Nah, jadi matriks identitas adalah matriks yang elemen diagonal utamanya adalah angka 1. Jadi yang miring ke kanan itu adalah angka 1, sedangkan elemen yang lainnya itu 0, harus 0. Kalau yang lainnya bukan 0, meskipun di sini adalah 1 semua, maka dia bukan matriks identitas. Selanjutnya, matriks 0. Matriks 0 itu berarti seperti namanya ya, matriks 0 adalah matriks yang seluruh elemennya adalah angka 0. Contohnya kayak gini. Jadi isinya atau elemen atau anggota dari matriks itu 0 semua. Kemudian matriks segitiga atas itu adalah matriks yang semua elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0, sedangkan yang lainnya tidak sama dengan 0. Sedangkan matriks segitiga bawah itu kebalikannya, matriks yang diagonal utamanya bernilai 0, sedangkan yang lainnya tidak sama dengan 0. Ini maksudnya gimana? Ini kan matriks segitiga atas itu termasuk dari matriks persegi, segitiga atas dan segitiga bawah. Kalau kita punya persegi, itu kan dia pasti punya diagonal. Diagonal ini kan kalau kita punya persegi kayak gini, itu kan kalau ada diagonal, dia kan membagi wilayah jadi 2 bagian, bentuknya segitiga sama segitiga. Nah, inilah yang dimaksud segitiga atas, inilah yang dimaksud segitiga bawah. Kalau segitiga atas berarti di atasnya diagonal utama itu ada angkanya, sedangkan di bawah diagonal utama itu 0 semua. Kalau diagonal bawah berarti kebalikannya, di bawahnya diagonal itu ada angka, sedangkan di atasnya itu 0 semua. Jadi kalau saya punya 2, 3, 1, 6, 0, 6, 7, 0, 0, 5. Terus sama 6, 0, 0, 3, 0, 3, 2, 0. 6, 8, 10. Nah, kita bisa lihat di situ. Kita bisa lihat di situ. Nah, ini kan dia membentuk segitiga loh. Segitiga yang bagian atas. Berarti ini adalah dinamakan matriks segitiga atas, dengan yang ini membentuk segitiga di bagian bawah. Berarti ini adalah
matriks segitiga bawah. Itu yang dimaksud dengan dua matriks ini. Gitu. Oke, selanjutnya transpose matriks. Kalau transpose matriks itu adalah jika A adalah suatu matriks berurut M kali N, maka transpose dari matriks A dinotasikan dengan A transpose. Ini ada juga yang menyimbolkan dengan A aksen. Tapi untuk penyamaan persepsi saja, kita kalau menulis tentang transpose dari matriks, maka kita pakai simbol yang ini. A dengan matriks yang atas. Maka ordonya yang awalnya M kali N, kalau ditransposkan itu adalah N kali M. Jadi inti dari transpose matriks itu adalah sebenarnya itu mengubah susunan dari baris menjadi kolom atau dari kolom menjadi baris. Inti dari transpose matriks itu seperti itu. Jadi kayak gini, misalnya saya punya matriks A, isinya 1, min 5, 4, min 2, 4, 0, 4, 1, min 6. Carilah transpose dari matriks A, maka ini A transpose, ini T-nya besar ya harusnya ya. Itu maka kita ngubah susunan, ini kan baris pertama. Kalau ditransposkan, maka baris pertama itu berubah jadi kolom pertama. 1 min 5 4 jadi 1 min 5 4. Awalnya mendatar jadi vertikal. Baris kedua jadi kolom kedua. Baris ketiga jadi kolom ketiga. Seperti itu seterusnya. Jadi yang awalnya misalnya selain yang ini ya, misalnya saya punya matriks bentar. Matriks A itu 2 6 4 1 0 min 8. Maka transposnya berapa? Transposnya adalah, berarti ini baris pertama kan 2 6 4 itu baris. Nah, dia berubah jadi kolom. Ini 1 0 min 8 jadi kolom kedua. Nah, bisa kalian lihat di sini kan ordonya ada 2 baris, ada 3 kolom. Berarti kan ini ordo 2 kali 3. Kalau ditransposkan yang awalnya M kali N, maka dia berubah jadi N kali M. Jadi awalnya 2 kali 3 otomatis harusnya jadinya 3 kali 2. Betul atau enggak ya kita cek. 1 2 3 3 baris, 1 2 2 kolom. Oh, ternyata betul. Seperti itu. Nah, dengan demikian, maka sifat-sifat matriks itu apa? Jika ada A dan B, A ditambah B, transpose, maka itu A transpose ditambah B transpose. Dan di sini yang sering digunakan itu adalah kalau ada matriks transpose, ditransposkan lagi, maka dia akan menjadi matriks awal. Karena kalau kita punya matriks awal, ditranspos kan jadi A transpose. Nah, A transpose itu kita transposkan lagi, maka dia akan menjadi matriks awalnya tadi. Seperti itu. Kemudian kalau matriks transpose ini dikalikan dengan skalar atau konstanta, maka jawabannya seperti ini. Kemudian kalau perkalian itu dia dibalik ya, B transpose dikali A transpose. Kalau AB, kalau yang ini kan matriks A dan B dikalikan dulu, habis itu ditransposkan. Itu sama dengan matriks B ditransposkan, matriks A ditransposkan, baru dikalikan. Seperti itu untuk sifat matriks. Untuk lebih jelasnya nanti kita ke contoh soal saja. Nah, kemudian di kesamaan dua matriks, misalkan terdapat dua matriks A dan B, dua matriks tersebut dikatakan sama jika dua A dan A itu sama dengan B jika apa syaratnya? Syaratnya adalah ordo dari dua matriks itu sama, elemen atau unsur matriks yang seletak itu sama. Maksudnya, saya punya matriks A, itu 3, 4, min 1, 8. Matriks B, 3, 4, min 1, 8. Matriks C, 3, 4, min 1, 8. Matriks D, 3, 4, min 1, 8, 2, 8. Nah, dari keempat matriks ini, manakah yang sama? Apakah A dan B itu sama? A dan B itu tidak sama. Meskipun unsur-unsurnya sama, yang pertama kali kita cek adalah ordonya dulu. A dan B ordonya sama, 2 kali 2 ini 2 kali 2. Oke, syarat 1 terpenuhi. Tapi apakah syarat 2 itu terpenuhi? Syarat kedua itu adalah unsur-unsur atau elemen yang seletak. Seletak itu artinya yang posisinya sama. Itu sama atau tidak. Nah, kita bisa lihat A11
elemen pada kolom pertama, baris pertama kolom pertama itu sama apa enggak? 3. Oh, sama. Tapi di sini baris pertama kolom kedua itu udah beda. Meskipun elemennya di dalamnya itu angkanya sama, tetapi letaknya berbeda, itu juga tidak bisa dikatakan sama. Gitu. Jadi dua syarat ini harus terpenuhi semua, tidak boleh salah satu. Kemudian, apakah A dan C itu sama? A dan C, ordo sama. Oke, syarat pertama terpenuhi. Yang kedua, apakah elemen-elemen yang posisinya sama, letaknya sama, itu sama? Ya, berarti A dan C ini adalah yang dinamakan dua matrik dikatakan sama, gitu. Nah, A dan D sudah jelas tidak bisa disamakan. Karena apa? Syarat pertama aja udah ditolak, ordonya berbeda. Ini 2 kali 2, ini 2 kali 3. Berarti ini juga tidak seperti itu yang dimaksud dengan kesamaan dua matriks. Nah, kemudian operasi matriks itu adalah ada operasi penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian, matriks dengan skalar, kemudian perkalian dua ruas. Oke, selanjutnya untuk contoh dari kesamaan dua matrik itu biasanya seperti ini. Misalkan diketahui dua matriks A itu X plus 3, 4, 8, X min Y. Dan matriks B itu adalah 7, 4, 8, 11. Dan jika A itu sama dengan B, maka X dan Y itu berapa? Nah, itu biasanya kayak gini. Kalau A itu sama dengan B, maka syarat kedua tadi kan, syaratnya 2 tadi, itu kan harus ordo sama, dan elemen-elemen yang seletak, yang letaknya sama, itu kan juga sama. Nah, dari sini kita udah dapat untuk syarat yang pertama, yaitu ordo dari dua matrik ini sama. Berarti itu betul. Kemudian yang kedua, elemen-elemen yang seletak itu sama. Berarti kalau di sini 4, sini kan udah terbukti 4, sini 8, sini juga 8. Berarti otomatis di sini itu harusnya kan 7. Sedangkan di sini itu harusnya 11. Jadi bisa kita kerjakan dengan X plus 3, di posisi X plus 3 itu harusnya 7, sedangkan di posisi X min Y itu harusnya 11. Sehingga bisa kita kerjakan X sama dengan 7 dikurangi 3, berarti X-nya 4. X 4 berarti substitusikan ke sini, 4 min Y sama dengan 11, min Y sama dengan 11 kurangi 4. Berarti Y sama dengan 11 kurangi 4, itu kan X min 11 kurangi 4. Kemudian Y, 11 kurangi 4 itu kan 7. Min Y sama dengan 11 kurangi 4. Berarti min Y sama dengan 7, maka Y-nya adalah min 7. Jadi nilai X dan Y adalah X-nya 4 dan Y-nya min 7. Seperti itu. Ini adalah salah satu contoh dari soal tentang kesamaan dua matriks. Jadi ini yang masih sederhana. Nanti masih ada yang melibatkan tentang operasi matriks. Nah, untuk materi di video pembelajaran tentang matriks yang pertama ini, sampai di sini dulu saya akhiri ya. Untuk selanjutnya yaitu tentang operasi hitung mengenai matriks, saya akan sampaikan di video pembelajaran selanjutnya. Jadi tetap jangan lupa subscribe ya, biar kalau ada updatean terbaru mengenai materi, itu bisa langsung kalian dapat notifikasinya. Ya, terima kasih. Selamat istirahat, selamat beraktivitas, dan semoga channel ini membantu kalian dalam pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.